Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Unifah Rosyidi, MPD yang saya hormati, seluruh jajaran PGRI. Pertama, tadi saya terkejut di slide pertama yang muncul Mas Gibran. Saya hadir pada pagi hari ini karena saya concern terhadap masalah nasib guru. Karena saya adalah cucu daripada seorang guru. Mohon maaf, Prof. Saya tidak lulus SD, Prof. Tapi jadi anggota DPR, insya Allah sudah periode kelima. Karena waktu itu saya lulusan SR saja. Maka saya berbangga kalau Pak Presiden sekarang menghidupkan kembali SR. Itu menjadi kebanggaan saya. SR, Sekolah Rakyat. Gitu. Lulus SD. Ya. Belum lahir. Saya kelahiran 53, Prof. Pertama, masalah guru. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 1 mengatur tentang pendidikan dasar masyarakat yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan kemudian ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau kita bicara Undang-Undang 45 ini sudah sangat terlambat. Karena masalah sekolah gratis itu pun juga baru beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Bahwa masih banyak para pelaku pemerintahan dan negara ini yang tidak memahami tentang konstitusi. Hal-hal yang sangat prinsip dan mendasar tidak dilakukan, bahkan kita sering membuat sebuah regulasi-regulasi yang tidak penting. Pendidikan tadi merupakan amanat konstitusi, tanpa apa artinya? Tanpa guru. Tetapi kalau kita bicara guru, apakah nasib guru sudah sebaik itu? Baru akhir-akhir ini saja. Di tahun 2004, saya bersama almarhum kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah, yang Pak dari Semarang dulu. Iya, kami sudah berjibaku memperjuangkan nasib guru. Ketika itu Pak Presiden SBY dan Pak Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala yang merespon. Oleh karena itu, dua narasumber tadi yang telah menyampaikan paparan, saya tidak akan menyampaikan pendapat, itu benar semua. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Golkar sangat setuju dan sependapat dan mendukung bahwa urgensi daripada perlindungan guru. Karena banyak persoalan tadi yang disampaikan oleh para narasumber yang menyampaikan pendapatnya, apakah sistem pendidikan kita ini sudah baik? Ini juga menjadi perhatian. Saya yakin bahwa Bapak Presiden Prabowo ini adalah sangat concern terhadap masalah dunia pendidikan dan nasib rakyat tentang masalah pendidikan. Beliau banyak menyekolahkan anggotanya ketika di Kopassus, itu bahkan sampai lulus di tingkat perguruan tinggi, bahkan S2 doktor di luar negeri. Nah, saya yakin bahwa melalui pimpinan yang kebetulan juga dari fraksi Gerindra, mungkin nanti juga bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden, agar ke depan ada satu pembenahan sistem pendidikan nasional termasuk daripada nasib guru ini. Saya sedikit menyoroti mengenai masalah yang terkait guru, yaitu guru bantu tadi. Saya ini masih banyak, Prof, punya saudara-saudara yang jadi guru bantu. Saya kadang-kadang menangis dan kemudian juga meratap gitu ya. Keponakan saya karena keturunan seorang nenek moyangnya guru, dia hanya ingin mengabdi. Kebanggaan itu bukan masalah gaji. Tapi kebanggaannya adalah menggunakan seragam dan kemudian ada logonya kabupaten dan kemudian setiap pagi dia itu berangkat sekolah ditanya mau ngajar. Itu kebanggaan. Inilah yang harusnya negara hadir untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh guru itu. Dan kedua, kita ini sudah terbudaya ganti rejim, ganti sistem pendidikan. Oleh karena itu saya sepakat bahwa dibentuknya Badan Guru Nasional ini menjadi penting. Karena Badan Guru Nasional ini yang akan menentukan nasib pendidikan anak bangsa ini ke depan. Mau dibawa kemana?
Saya mohon maaf pernah bukan berantem, berdebat dengan Bu Sri Mulyani. Ketika itu kami mengusulkan untuk memperjuangkan tentang hak-hak guru, yaitu masalah kenaikan gaji. Saya terus terang saya katakan, Bu Sri Mulyani waktu itu, mohon maaf Ibu adalah sama-sama kami kelahiran Jawa Tengah, dan Ibu anak seorang profesor. Saya yakin Ibu tidak menjadi seperti sekarang ini tanpa adanya guru. Artinya bahwa guru itu ada sangat fundamental. Saya bisa duduk di DPR 5 periode juga karena guru. Ini yang sering dilupakan. Ini yang sering dilupakan oleh bangsa kita, bahkan pemimpin-pemimpin kita. Dan berikutnya kami juga dengan perubahan sistem pendidikan nasional, setiap ganti rejim, ini tidak ada kesinambungan, sustainability-nya. Oleh karena itu, inilah pentingnya Badan Guru itu bikin roadmap pendidikan nasional untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 seperti apa. Karena tanpa itu tidak mungkin. Semua diawali dengan pendidikan dasar. Dan berikutnya kami juga menyoroti tentang masalah kesejahteraan guru, terutama nasib guru bantu, yang kemarin saya juga terus mendapatkan informasi karena kami ini DPR ini rajin turun ke lapangan karena kami mengerti ketemu konstituen. Bagaimana seorang nasib guru yang gajinya 300.000? Bahkan kadang-kadang dirapel 3 bulan sekali. Untuk beli bensinnya tidak cukup. Kalau dia kerjanya di daerah-daerah yang remote. Seperti di luar Jawa itu luar biasa. Namun dengan semangat mereka yang ingin mendidik anak bangsa kita menjadi orang yang baik dan bermartabat, mereka itu, guru-guru itu mengorbankan dirinya. Sehingga berangkat mengajar, pulang menjadi tukang ojek dan membawa barang, ngantar barang dan sebagainya. Namun nasib guru juga ada yang sial, Prof. Kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang tertentu, di mana tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tentang narkoba. Dia mengantarkan paket tapi tidak tahu paket apa yang dikirimkan. Ternyata isinya narkoba. Gurulah yang jadi korban. Nah ini harus ada perlindungan. Oleh karena itu saya sepakat bahwa ke depan untuk perbaikan undang-undang perlindungan guru ini harus disusun secara lex spesialis. Karena kekhususan undang-undang guru ada di atas segala-galanya. Tanpa guru kita tidak akan bisa jadi presiden, tidak akan bisa menjadi anggota DPR karena semua berlatar belakang pendidikan. Kecuali kalau ada yang meloncat tanpa pendidikan bisa jadi wapres atau apa, nggak tahu ya. Nggak tahu, kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu ini penting sekali. Pendidikan ini penting sekali. Oleh karena itu mengasalah lex basic, saya mengusulkan, setuju kalau nggak salah Ibu sebelah mengusulkan ada metode omnibus law. Saya setuju. Karena irisan guru ini tidak hanya di masalah pendidikan, tapi juga yang lainnya. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini bahwa undang-undang ASN ini tidak pernah mengatur, karena saya ikut bahas, tidak pernah ada pasal yang membatasi tentang usia 25 tahun. Itu diatur di PP. Itu yang saya persoalkan. Itulah yang menghambat daripada guru-guru tidak bisa cepat naik menjadi pegawai negeri. PP mengatur. Nah oleh karena itu PP ini harus direvisi. Padahal pengabdiannya sudah cukup lama. Kemudian tiba-tiba diisi guru yang lulusan-lulusan baru yang mungkin kualitasnya masih jauh daripada yang senior. Nah oleh karena itu undang-undang ini betul lex spesialis dan menggunakan metode omnibus law sehingga pasal-pasal yang tidak diatur dalam undang-undang itu bisa dianulir dalam undang-undang ini. Jadi metode omnibus law nanti akan bisa mengakomodir bahwa untuk pengangkatan guru kalau mereka sudah punya masa kerja walaupun usianya sudah di atas 25 tahun wajib dijadikan pegawai negeri. Ini saya rasa menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian saya menyoroti terhadap masalah kekerasan terhadap guru. Saya ingin juga nanti mohon dikaji Pak. Mana batasan-batasan hak asasi manusia? Ini orang tua murid sekarang ini sudah semakin lost control. Banyak guru yang dianiaya. Banyak guru yang dikriminalisasi. Akibat anaknya dihukum oleh guru. Saya dulu pernah, Prof, karena bandel ya, nyunggi sabak ini,
Dari pagi sampai siang. Itu di sekolah sambil berdiri. Karena saya paling bandel di sekolah dulu. Waktu SD, SR. Tetapi orang tua tidak pernah melakukan kriminalisasi, tidak melaporkan ke polisi. Karena orang tua menyadari bahwa ini adalah pendidikan untuk meningkatkan disiplin. Kalau seperti itu nanti tentara ngaplok anak buahnya dikenakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah inilah salah kaprah. Oleh karena itu pentingnya kita memikirkan bahwa undang-undang ini harus segera. Tidak lagi bisa tunda-tunda. Kalau perlu tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa harus kita segera sampaikan pada pemerintah untuk segera diundangkan sehingga ada kejelasan dan mengatur sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir merosotnya yaitu pemahaman tentang ideologi Pancasila. Ini terjadi di mana-mana. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan fraksi MPR dari Partai Golkar di MPR, saya sudah bikin kajian-kajian. Apa penyebab daripada merosotnya pemahaman terhadap pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila? Ya karena tadi sistem pendidikan kita yang berubah-ubah. Dulu ada pelajaran waktu masih kecil itu civic, atau kemudian berubah PMP dan semua sampai sekarang. Tapi belakangan ini hilang. Padahal itu fundamental. Sebuah ideologi negara harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dari kajian yang kami lakukan di MPR, kami akan melangkah lebih maju terobosan yaitu untuk bagaimana supaya membudayakan dari dini tentang masalah pemahaman dan pengamalan Pancasila. Akan dimulai, kemarin di Signa saya sudah sampaikan juga, akan dimulai dari anak-anak pendidikan dasar. Mulai masuk itu harus berdoa. Berdoa pun tidak boleh dipimpin dengan menggunakan salah satu agama. Itu menunjukkan kebinekaan. Karena kalau di sekolah katanya gurunya mengatakan kecuali pondok pesantren, saya akan memimpin doa dengan agama Islam yang lainnya menyesuaikan. Secara psikologis, anak yang bukan non-muslim itu akan terganggu. Oleh itu hak-hak daripada warga negara harus dilindungi. Itu menunjukkan keanekaragaman kebinekaan. Dan kemudian setelah doa menyanyikan lagu Indonesia Raya baru Pancasila. Setelah itu baru pelajaran dimulai. Kalau itu dimulai maka anak itu bisa menjiwai. Apa itu namanya? Saya malu Prof. Karena ada perangkat desa. Ya mungkin yang nyuap-nyuap itu ya. Pancasila aja tidak hafal. Apalagi pemahamannya. Bagaimana mau jadi perangkat desa? Bagaimana menjadi pemimpin? Oleh karena semua tulang punggung bangsa dan negara ini adalah ada di guru kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Partai Golkar tegas mendukung terhadap urgensi daripada Undang-Undang Perlindungan Guru dan ini menjadi undang-undang lex spesialis dan dengan menggunakan metode omnibus law sehingga bisa memangkas pasal-pasal yang akan menghambat atau mempersulit daripada keberadaan guru. Dan saya minta pendapat para guru. Saya termasuk yang akhir-akhir ini agak frontal, kurang setuju dengan pendidikan menggunakan online. Karena ini akan merusak mental anak kita. Cucu-cucu saya, Prof, itu kalau sudah menggunakan handphone, itu bisa membuka YouTube yang macam-macam. Bahkan kemarin ada salah satu teman di komisi yang terkejut karena cucunya asik melihat handphone, dikirain belajar, nggak taunya dibuka itu adalah gambar-gambar mesum. Itu luar biasa. Oleh karena itu, mungkin saya berpikiran mundur, tetapi untuk kebaikan bangsa. Sistem pendidikan dasar, saya kurang setuju dengan menggunakan ini. Tapi kembalikan secara konvensional, menggunakan buku, dan kemudian buku itu bisa dibawa pulang, bahkan buku itu bisa menjadi diturunkan kepada adik dan di kemudian hari, seperti waktu saya kecil. Karena kalau menggunakan ini, di sisi lain positif, tapi ketika mereka itu pemanfaatnya tidak tepat, itu menjadi tidak baik. Ini kira-kira pendapat saya, mohon pendapat para guru, karena ini adalah dengan semua yang ada di garda depan, tapi prinsip kami adalah mendukung sepenuhnya dan
saya ingin mengusulkan kepada pimpinan balik supaya nanti segera dimasukkan dana prolegnas. Kalau perlu untuk tahun ini kita usulkan perubahan prolegnas untuk segera dilakukan pensiunan undang-undang perlindungan guru tadi dan kemudian mengatur standarisasi guru. Terus kemudian juga ada pengkhususan bahwa setiap tindakan guru yang tidak melebihi batas maka itu tidak anggap pelanggaran. Ini juga perlu sekali diketahui aparat penegak hukum karena kita tahu sendiri bahwa hukum kita ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Bayangkan seorang guru yang jalan kaki bisa dikriminalisasi bahkan dipenjarakan. Ini tidak ada. Mereka lupa bahwa menjadi polisi, menjadi hakim itu juga diawali dengan pendidikan dasar yaitu hadirnya seorang guru. Ini yang menjadi penting. Oleh karena sekali lagi saya mendukung sepenuhnya dan dari fraksi Golkar tentunya juga akan mengusulkan kepada pimpinan balik secara tertulis atas dukungan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Firman tadi menyatakan semua dasarnya guru. Ya,